Shalom buat Bapak Ibu, Saudara sekalian dari seluruh pendoa, seluruh Indonesia, bahkan ada Ibu dari Eropa ya. Saya ini orang yang sangat beruntung karena Tuhan selalu mengarahkan saya ke tempat di mana supaya rencana Allah buat saya itu jadi. Saya tidak terpikir ya, Bu Eli sudah perkenalkan tadi panjang lebar, dia lebih mengetahui dari keadaan saya untuk perkenalan, saudara. Bu Eli, emang ini saya merasa memang dipakai Tuhan luar biasa untuk banyak mengerti orang, termasuk saya ya. Kadang-kadang Bu Eli kasih semangat supaya saya lakukan apa yang Tuhan mau supaya saya kerjakan ya. Tadi sudah diperkenalkan, memang di Indonesia ini, dari GBI ini, ada 38 ketua ya, bukan ketua umum ya Bu Eli, yang ketua umumnya cuma satu, Bapak Pendeta Rubin Adi ya, Bapak Pendeta Dr. Rubin Adi. Ada 38 di Indonesia dan ada 7 di luar negeri, di seluruh 5 benua kecuali Afrika. Afrika belum ada. Jadi orang seperti saya ini di GBI ada 45 orang. Saya merasa saya bersyukur sekali karena saya ini ikut di dalam jaringan doa, ya sebetulnya namanya Banten. Saya ini seperti anugerah lah. Ternyata jaringan doa, Menara Doa Banten ini dipakai Tuhan untuk pewahyuannya untuk bangsa-bangsa. Saya melihat ya, nggak nambah-nambahin. Memang nggak semua Menara Doa dapat pewahyuan seperti yang kita alami ya. Oleh sebab itu rencana Tuhan itu besar sekali. Saya melihat Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tadi katakan saya beruntung karena di usia saya, di mana saya bisa impartasi, saya ada melihat apa yang Tuhan mau kerjakan buat Indonesia itu besar sekali. Saya mulai ya, secara pribadi kita dipilih Tuhan. Jagalah perkenanan ini, karena kita dipilih Tuhan, Tuhan bisa lakukan apa saja yang tidak diberikan kepada orang pilihannya. Secara pemimpin kita juga pemimpin, saya pun pemimpin. Malah selain gembala, saya ketua BPD dan juga pemimpin perusahaan. Jadi ada banyak yang Tuhan kerjakan bagi kita. Yang penting kita peka, makanya saya bilang jaga perkenanan ini. Nah, secara pewahyuan, saya percaya kita yang ada di Menara Doa yang sekarang ikut ini, tahu persis bahwa Tuhan punya rencana besar sekali buat Indonesia. Saya sudah dapat visi ini di tahun 2010 kurang lebih ya, 2010, tapi 2005 juga saya sudah daftar. Saya sudah bersaksi juga bagaimana pada waktu Pak Royadi Hutasoid ini membantu perusahaan kami ada pemuritan, saya juga ikut. Jadi saya ini kayak ngepas, tapi bukan pas-pasan juga, tapi memang Tuhan arahkan ketemu dengan orang-orang di mana saya bisa sekarang ada sebagaimana ada. Enggak banyak pemimpin di BPD ini yang ada 38, 45 dengan luar negeri, juga yang modelnya seperti saya ya. Saya melihat ini sesuatu. Nah, saya melihat Bapak Ibu Saudara, Tuhan tuh punya rencana untuk Indonesia. Kalau kita gabung-gabung ya, Indonesia ini dipilih Tuhan jadi bangsa Bapak bagi bangsa-bangsa, bahkan seperti negara ibu bagi bangsa-bangsa. Saya melihat apa yang terjadi di Indonesia terus berurutan sekarang ini, itu semua dari rangkaian rencana Allah buat memakai Indonesia menjadi negara besar, negara kuat, negara berdaulat, negara yang bisa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Saya agak mengkaitkan dengan pesan Tuhan kepada Abraham ya. Abraham bapak kita orang percaya ini. Saya kira-kira 5 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, di hati saya itu begitu menggebu-gebu yang berbicara terlalu kecil kalau engkau hanya memikirkan keluargamu, sukumu, hai Yakub, karena aku akan menjadikan engkau terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan sampai ke ujung bumi. Kalau boleh dikatakan, tahun ini lebih tegas lagi, sinode-sinode diarahkan Tuhan untuk menjadi berkat bagi bangsa, bahkan kalau bisa bagi bangsa-bangsa, supaya semakin banyak orang diselamatkan. Nah, saya merenung, Bapak Ibu Saudara, ini hasil perenungan saya. Tuhan kan nggak hanya ingin memakai kita,
tetapi Dia akan mempersiapkan kita. Seperti kita nih orang tua, kalau ingin katakanlah untuk memberkati anak-anak kita, kita mempersiapkan diri. Ya, jadi saya melihat Bapak Ibu Saudara, terakhir ini saya kok begitu yakin, ya. Ini saya ya. Tolong kita pendoa-pendoa juga kaji ulang dan juga berdoa bersama-sama. Kok Indonesia ini nanti akan kelimpahan? Saya tahu kalau Indonesia mau kelimpahan, Indonesia ini harus dipimpin oleh orang benar. Pemimpin-pemimpin adalah orang-orang yang benar, yang adil, yang bisa dipercaya untuk mengelola. Nah, dari pemikiran itulah saya melihat, kok kita penting sekali anak-anak Tuhan, hamba Tuhan, para pendoa, semua kita nih orang yang selalu berdoa untuk bangsa dan negara, harus juga percaya bahwa ini akan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Tidak ada yang terkecuali. Ya, percaya dulu dah, percaya itu penting. Ya, nah ini sebetulnya tema yang di depan ini yang sudah ditayangkan. Ini saya ambil dari kitab Yosua sebetulnya. Itu perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan sebetulnya. Tanah Kanaan itu kan tanah yang sudah dilihat bahwa itu tanah kelimpahan susu dan madu. Hasil buminya semuanya serba luar biasa. Tetapi bangsa Israel dikasih tahu pada waktu dia pertama oleh pengintai, ya kita tahu dua pengintai Yosua dan juga Kaleb beda jawabannya atau laporannya dengan 10 yang lain. Ya kita lihat yang memang sesuai dengan Tuhan mau. Nah, Yosua dan Kaleb ini melihatnya beda, bahwa tanah itu memang tanah kelimpahan. Dan dia percaya, kita ini nanti akan menuju ke sana. Cuma memang saya melihat tergelitik dengan temanya dari Yosua itu pasal 1, di mana Tuhan memerintahkan kepada Yosua untuk memimpin bangsa Israel merebut tanah Kanaan. Nah, saya ganti tema ini supaya ini kan kita sedang memikirkan tentang Indonesia, tentang kehidupan kita anak-anak Tuhan, bagaimana kita pun sebetulnya Tuhan sudah janjikan begitu banyak janji-janji Allah. Saya melihat ada orang meresponi, ada yang sebetulnya juga tidak terlalu meresponi. Karena tidak terlalu meresponi, akhirnya tidak mempersiapkan apa-apa. Nah sekarang ini kita agak sedikit tergelitik karena dikatakan rebut tanah Kanaan itu, rebut hidup kelimpahan itu. Oke, mungkin kita langsung baca ayatnya ya. Di Yosua pasal 1 ayat 6 dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat 7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat yang ke-9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Oke, ya jadi menurut saya 5 ayat ini merangkum apa yang saya mau bicarakan ya. 4 ayat yang sudah kita baca ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebetulnya Tuhan itu menjanjikan di dalam kehidupan kita ini untuk diberkati. Silakan diklik. Dalam segala hal, benar-benar Tuhan ingin sekali kita mengalami berkat Allah dalam segala hal, baik roh, baik jiwa maupun tubuh kita. Saya selalu ingatkan kepada teman-teman semua, para pemimpin juga di BPD, roh, jiwa, tubuh kita itu harus kelimpahan. Nggak boleh salah satunya ada yang kekurangan. Tiga-tiganya harus kelimpahan. Rebut, minta, dikasih nggak dikasih, menurut saya bukan urusan kita.
Tetapi kalau kita nggak minta, bagaimana kita mau punya? Oh, nggak, bagaimana mau diberi? Mintalah, maka akan diberi. Gara-gara kita minta, mungkin kita mempersiapkan diri. Saya melihat, boleh diuji, Bapak Ibu Saudara, saya melihat orang-orang yang kelimpahan itu, baik roh, baik jiwa maupun tubuh materi lah, ya katakanlah yang dia miliki, itu pertama itu dari mindset dulu. Karena kalau mindsetnya belum dapat, itu nggak bakal terjadi. Pola pikirnya dulu. Kenapa orang suka belajar menabung? Karena dia kepengen supaya katakanlah masa tuanya dia punya simpanan. Dia nggak mau kerja dihabisin pendapatannya. Ada yang dia tabung. Sekarang anak-anak muda udah keren investasi. Saya lihat banyak anak-anak muda di gereja kami nih ngomongnya udah investasi. Jadi itu udah betul, kepengen kelimpahan. Nggak semua dimakan. Dia seolah ingin menggenapi firman bahwa Tuhan itu memberikan berkat kepada kita itu roti dan benih. Rotinya aja yang dimakan, benihnya mulai ditabung, ditabur, dikelola. Saya melihat ini keren. Jadi saya melihat mindset ini penting. Kenapa orang suka hidupnya lebih besar pasak daripada tiang? Karena dia tuh nggak ada mindset kelimpahan. Pokoknya hari ini lakukan aja hari ini. Saya pernah ditanya, kok Bapak bilangnya begitu? Kan Tuhan bilang juga, berkatilah kami makanan secukupnya. Benar saya bilang, diberkati banyak pun makan secukupnya. Lebihnya itu ditabung, saya bilang begitu. Bukan semua dimakan, kan secukupnya dapat hari itu dimakan habis gitu. Sebulan habis. Harus dikelola. Kekuatan mengelola akan menentukan apakah kita kelimpahan. Jadi ada orang mempertajam. Kalau begitu kita harus minta benih. Bagus. Supaya kalian tahu, sebut angka benih itu, begitu dapat benih itu harus ditabur. Benih itu mesti ditabung, benih itu mesti dikelola, jangan dimakan. Nah, saya melihat di dalam nasihat Rasul Paulus kepada sidang jemaat di Tesalonika ini bagus sekali. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Saya melihat, Bapak Ibu Saudara, ya ini tolong dikaji ulang. Semakin kita dewasa di dalam Tuhan, semakin kita katakanlah sampai kita mau kembali ke rumah Bapa kita di sorga, sebetulnya roh dan jiwa tubuh kita itu harus mendekati kepada sempurna. Mungkin sempurnanya pada waktu kita kembali ke rumah Bapa di sorga. Artinya, saya membayangkan, kita ini kelimpahan. Nggak boleh rohnya miskin, jiwanya miskin, ataupun keadaan kitanya, ya di tubuh kita ini juga miskin. Harus kelimpahan, sempurna. Nah, saya melihat Bapak Ibu Saudara, kalau kita ini kelimpahan, kita bisa menolong banyak orang. Kalau kita kelimpahan, kita bisa gunakan secukupnya. Lebihnya itu kita bisa menggunakan untuk orang lain, untuk gereja, untuk misi dan lain sebagainya. Makanya dibayangkan saya nanti Indonesia waktu kelimpahan, gereja mengalami lebih dulu supaya gereja mendoakan kelimpahan ini untuk pada waktu doa kita sesuai dengan kehendak Allah, maka kelimpahan itu pasti benar menggunakannya. Dan pemerintah kita tidak menjadi hedonisme, tidak menjadi berpoya-poya, tetapi pemerintah kita bisa menolong seluruh masyarakat Indonesia, bahkan bangsa-bangsa di mana kita disuruh. Jadi sekali lagi, roh, jiwa, dan tubuh kita sempurna itu, menurut saya itu adalah keadaan yang kelimpahan. Ya, kemudian dikatakan juga ayat 24, kalau Tuhan memang yang memanggil memilih kita, Dia itu akan menggenapi. Tuhan itu setia. Kalau kita percaya janji Allah, Tuhan akan menggenapi. Cepat atau lambat, pasti. Saya tidak pernah dikecewakan. Apa yang saya yakini tinggal tunggu waktunya. Cepat lambat Tuhan pasti genapi. Kenapa? Karena Tuhan yang berjanji. Saya pegang janjinya, saya persiapkan hati segala kehidupan saya, apa saja. Baik di gereja, di pekerjaan, ya. Saya banyak melihat di pekerjaan ada banyak mujizat terjadi. Karena saya percaya Tuhan setia dan Tuhan menggenapi. Kalau saya boleh cerita, sebetulnya kita tidak boleh membesar-besarkan COVID. COVID ini tidak akan mengganggu.
janji Allah kepada kita. Kita seringkali, gara-gara COVID ini nggak mungkin jemaat memberi. Ya, karena omongan kita begitu, jemaatnya nggak memberi. Kalau saya enggak, biarpun ada COVID, kami tetap memberkati para pelayan. Kami tetap memberkati jemaat yang memerlukan. Karena itu kami perlu Tuhan, supaya kami dicukupkan. Kalau enggak, dari mana dana itu? Tuhan kasih. Saya boleh bersaksi, ya, Ibu Eli bisa lihat jemaat kami yang enggak terpengaruh sama COVID. Karena kami mengimani janji Allah itu pasti digenapi. Karena dia bilang lebih baik langit dan bumi lenyap, lebih mudah daripada janjinya tidak digenapi. Nah, kita seringkali membesar-besarkan yang tidak perlu kita besar-besarkan. Fokus kita bukan berarti kita ini melanggar. Gereja kami sangat ketat menjaga. Hari sekarang ini pun sudah sudah sebulan lebih kami kembali hanya online, ya, tidak onsite, ya, karena kita melihat seperti begini. Kita tetap itu kita kerjakan, tetapi iman percaya kita jangan goyah. Oke, ya, Yohanes 10 ayat 10 ini bagus sekali. Saya akan bacanya dirubah. Tuhan Yesus datang supaya mereka, kita semua para pendoa termasuk anak-anak Tuhan, supaya kita mempunyai hidup, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi Tuhan menjanjikan hidup kita, baik roh, jiwa, dan tubuh kita, kelimpahan dalam segala hal. Jadi kalau kita nggak mengalami kelimpahan, kita harus berdoa. Mungkin kita mengelolanya, mungkin kita nggak percaya, mungkin kita juga dalam arti kata tidak menjaga perkenanan, mungkin juga belum waktunya. Nggak usah dimasalahkan. Bagian kita yang paling penting, Tuhan memberikan kepada kita kehidupan, kelimpahan dalam segala hal, mempunyainya dalam segala kelimpahan. Tetapi saya lihat ayat A, hati-hati, ada pencuri. Pencuri itu, si iblis itu datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Mencuri apa? Mencuri janji Tuhan tentang kelimpahan itu. Kita mungkin sudah dapat janjinya, tetapi karena dicuri, akhirnya kita tidak percaya. Mungkin kita sudah memiliki juga kelimpahan itu, tetapi karena kita tidak berjaga-jaga mengelolanya, kelimpahan itu artinya hilang. Kemudian berkurang dan akhirnya hilang. Saya melihat bagian kita ini harus kita jaga. Apalagi kalau kita tidak berjaga-jaga setelah dicuri, dia bisa bunuh. Apa yang dibunuh? Iman kita. Apa yang bunuh? Semangat kita. Apa yang dibunuh? Mungkin kerajinan untuk kita melayani. Ya, kita udah apatis, terserah. Dan saya khawatir kalau anak-anak Tuhan tidak berjaga-jaga sampai mereka tinggalkan Tuhan. Nah, saya melihat penting sekali apa yang kita harus kerjakan ini di tahun 2021. Sangat penting sekali menurut saya. Ya, karena kita masih dalam situasi pandemi. Saya banyak mengingatkan jemaat, jangan tergantung sama situasi ini. Semua negara, 200 negara mengalami hal yang sama. Malah di kita nih kecenderungan berlebih. Jangan kita nih gara-gara ini malah kita tidak melakukan bagian kita. Jangan. Kita harus lakukan bagian kita. Tetap protokol kesehatan kita pentingkan, ya. Malah kita harus lebih mencintai Tuhan karena kita banyak di rumah. Harus lebih banyak juga kita, ya, bergaul, karib, membangun mesbah dan lain sebagainya. Saya percayalah Bapak Ibu Saudara pendoa lebih bisa hal itu. Nah, buat kami, karena ini situasi pandemi ini banyak dilakukan pekerjaan itu dari kantor, tidak kami banyak keluar, kami bisa lakukan banyak penghematan. Ya, di lapangan pun kami banyak penghematan, dan ternyata betul. Lewat gara-gara keadaan COVID seperti ini, kami ada sedikit bisa lebih bagus profit di perusahaan. Karena kami sikapi, nggak menyerah, tapi berserah kepada Tuhan. Ya, oke. Kalau saya melihat, ya, kembali, ya, yang poin pertama dari kita baca ayat tadi, Tuhan mau kita tetap kuat dan teguh. Malah ini saya katakan harus, ya. Banyak alasan kita bisa lemah, tetapi pada waktu lemah kita belajar dari Rasul Paulus. Ayo kita kembali kuat, ya, jangan diam dalam kelemahan. Teguh itu memang sekarang banyak ujian, banyak masalah. Saya pun banyak mengalami, ya. Semua Bapak Ibu Saudara tahu apa yang baru saya alami.
Kalau saya nggak bangkit, saya nggak mau kembali kepada kasih kepada Tuhan, saya tidak mau larut dalam kesedihan, nggak mungkin saya seperti sekarang ini. Malah orang bilang, oh Bapak kok keren banget, belum sebulan sudah recovery. Saya bilang belum, kalau recovery saya belum. Tetapi saya harus profesional, nggak boleh, karena masing-masing kita harus mengerjakan keselamatan pekerjaan kita masing-masing. Kita harus on fire, Ibu Eli juga bilang on fire, menyala ya. Walaupun dalam keadaan lemah, tapi kalau ngomong pasti Bu Eli on fire. Gara-gara ngomong itu, Bu Eli on fire juga jadinya ya. Memang harus pemimpin itu seperti itu. Saya dipuji sama kaum pria di gereja, sama staf gembala. Dia kagum, saya bisa recover, katanya recovery 1 bulan ini ditinggal oleh istri saya yang saya kasihi. Kok bisa langsung bangkit? Sebetulnya saya kadang-kadang malam hari masih keingetan. Nggak mungkin lah. Saya sudah 41 tahun menikah bisa lupa begitu aja. Nggak mungkin. Saya malah heran lah. Kalau orang itu ditinggal sama pasangannya sebulan sudah bisa lupa. Saya malah heran. Mau tanya kok bisa begitu, kenapa itu? Nggak mungkin. Tetapi kita harus kembali kuat. Karena dia pun ya kalau boleh dia juga tetap walaupun dia sudah kembali ke Bapa di sorga, dia juga mau mungkin mendoakan supaya saya tetap kuat melakukan tugas. Karena tugas dia sudah selesai, saya dengar dari firman yang disampaikan, tugasnya sudah selesai. Dia sudah finishing well, running well selama mendampingi saya. Tapi buat saya harus kembali kuat, enggak boleh. Saya kemarin ini memang belum bisa ikut ya, karena memang saya masih menyesuaikan. Karena saya kepengen kalau saya juga tampil, nggak boleh juga wajah saya penuh kesedihan. Apa yang saya mau bawa kalau saya ini penuh dengan kesedihan wajah saya, nggak bisa kan. Tapi ada waktunya ya Bu Elisa keingetin saya, ayo Pak, ada siapa yang bicara. Nah kebetulan memang saya nggak tahu ini Bu Eli dipakai Tuhan, panggil Pak Royandi, terus kepanggil Pak Rahmat Manulang, panggil juga pembicara waktu itu Pak Tony Mulya. Itu tiga-tiganya teman saya semua. Dan waktu saya dengar, wah, ya secara nggak langsung, saya kembali diingatkan kepada kasih yang mula-mula lagi. Memang perlu waktu. Ya, saya melihat kita ini perlu benar-benar. Tapi saya melihat bukan hanya kuat, kita teguh. Saya membayangkan iman seseorang itu apa saja harus seperti pohon jati. Kalau saya ini sudah 47 tahun ya, 49 tahun mengiring Tuhan, lahir baru saya udah 49 tahun. Jadi kalau pohon jati itu udah diameternya 49, hampir diameternya 50 cm, betapa teguhnya itu pohon jati. Harus begitu. Saya tidak tolerir kalau iman kita tahun ini lebih rendah atau lebih lemah dari tahun lalu. Itu nggak boleh nyaman. Itu menurut saya keliru. Karena kita sedang menuju kesempurnaan. Nggak boleh seperti saham turun naik begitu. Jangan. Kita harus. Nah, teguh supaya apa saudara? Dikatakan juga jangan kecut dan tawar hati. Silakan diklik. Ya, jangan kita kecut, jangan jadi pengecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allah kita ini menyertai kita kemanapun kita pergi. Ini di ayat yang ke-9 ya. Jangan kita lemah gara-gara satu dan lain hal. Saya punya alasan untuk enggak juga menyala-nyala di dalam pelayanan dalam apa. Tetapi saya mau profesional, artinya kita mau mengutamakan Tuhan lebih dari segalanya. Nah, untuk kita juga masuk ke negeri perjanjian, ke tempat yang John janjikan kelimpahan itu, ayo kita harus tetap percaya, teguh, jangan goyah, jangan gara-gara COVID jemaat pas ini tidak memperhatikan gembalanya. Jangan, iman kita membuat seperti itu. Saya tidak. Nah, makanya saya mengalami apa yang saya imani. Ya, dan teguh. Oke, yang kedua, Pak. Langsung diklik aja yang kedua. Nah, kita harus bertindak hati-hati. Ya, untuk merebut hidup kelimpahan ini, benar-benar kita harus melengkapi diri kita. Sekarang banyak gereja mengatakan ini tahun di mana kita membangun karakter. Hati-hati dengan kehidupan kita. Jaga karakter kita. Jaga integritas kita dalam hidup ini.
Jangan gampang-gampang kita mudah diperdaya. Nah, saya melihat apa yang kita harus hati-hati. Saya coba mengklik tentang waspada di dalam Alkitab, Kamus Alkitab. Saya kira ada 4 yang besar ini yang kita harus perhatikan. Untuk mencapai Kanaan, mencapai negeri kelimpahan ini, hati-hati dengan penampilan kita, gaya hidup kita. Tuhan peringatkan tentang kemunafikan. Ini raginya orang Farisi. Jangan, kita harus punya integritas apa adanya. Nggak usah sembunyi-sembunyi ini kita. Ya, lakukan apa saja. Saya dalam bisnis juga lakukan integritas. Apa adanya. Nggak nipu-nipu, ikut spek, dan lain sebagainya ya. Supaya kita ini tidak munafik. Juga hati-hati ya dengan penyesatan. Kita mau menuju kelimpahan, tetapi iblis bisa membawa kita kepada yang sesat. Sehingga akhirnya janji Allah itu tidak digenapi dalam hidup kita. Saya yakin betul kalau kita berhati-hati, kita akan lebih baik. Makanya saya suka ngomong buat diri saya nih, jaga perkenanan Tuhan ini. Lebih baik kita hidup kita lebih kelihatan lebih, dan kita lakukan lebih kudus daripada kurang kudus. Hati-hati ya, karena perkenanan ini memang mesti dipelihara. Ya, kenapa Daud dipakai Tuhan menggantikan Raja Saul? Karena memang Tuhan berkenan kepada kehidupannya. Mesti jaga. Dan hati-hati dengan penipuan. Ya, sekarang ini banyak berita hoax, pengajaran-pengajaran dan lain sebagainya yang menurut saya kita harus cermati. Kalau memang kita tidak sejahtera, sudah nggak usah. Saya membahasakannya, saya kadang-kadang nggak mau tahu. Saya ikutin yang standar aja, yang biasa. Saya baca firman, saya doa, saya ikut menaruh doa, saya juga pelayanan. Udah yang biasa-biasa, nggak mau ingin menemukan apa yang heran-heran. Takutnya nanti kita tahu-tahu sudah tertipu. Dan juga hati-hati dengan ketamakan. Saya melihat filosofi Danau Galilea. Ini sebetulnya filosofi bangsa Israel. Bangsa Israel itu setiap pagi matahari terbit, Gunung Hermon itu karena matahari mencair, menjadi air yang jernih melalui parit-parit dari gunung-gunung bukit-bukit Sion, mengalir akhirnya ke Danau Galilea. Makanya Danau Galilea nggak pernah surut karena setiap hari datang air dari Gunung Hermon. Nah, kalau lebih dia alirkan ke Sungai Yordan. Dulu beberapa 20 tahun lebih yang lalu saya ke Israel, dari Sungai Yordan itu air masih masuk ke Laut Mati, tapi sekarang sudah tidak masuk ke Laut Mati lagi, sehingga Laut Mati itu surut setiap tahun kurang lebih 1 meter. Ya, hati-hati dengan ketamakan hanya untuk diri sendiri seperti lintah. Justru saya melihat Tuhan mau berikan kita kelimpahan, mulai dari kita menerima berkat, kita juga menjadi berkat. Kita memakan atau menggunakan secukupnya, lebihnya kita juga belajar menabur, ya, belajar juga memberi, mendukung apa saja. Saya ngerti filosofi ini. Makanya kalau orang mau kelimpahan, dia harus hati-hati dengan ketamakan. Orang yang tamak nggak ada rasa cukup, akhirnya kurang terus seperti lintah. Nah, saya melihat kita harus berjaga-jaga untuk hal ini. Dikatakan di Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jadi kita harus waspada, jaga hati kita. Karena dari situlah akan terpancar kehidupan. Terpancar kehidupan yang memancar. Ini bukankah artinya kehidupan yang bisa menjadi berkat? Kehidupan yang bisa mengeluarkan sesuatu yang baik untuk orang di sekitarnya, untuk komunitas. Nah, saya berpikir kalau gereja sudah nanti semua 332 sinode ataupun nanti ada lebih, kalau semua unities masing-masing punya kontribusi untuk kota, untuk bangsa, saya terlalu percaya jemaat yang kita layani, gereja-gereja akan terimpartasi karena pemimpinnya punya pemikiran yang sama, memancarkan kehidupan yang berkenan, yang menjadi berkat. Saya percaya Indonesia akan semakin diberkati. Karena di pikiran saya ya, Bapak Ibu Saudara, ini saya sharing ya. Kelimpahan itu terjadi kalau di Mesir itu harus ada orang seperti Yusuf yang bisa mengelola. Kalau di kerajaan-kerajaan Babel, karena Belsasar lah,
kerajaan waktu zamannya Darius lah, Kores lah. Harus ada orang seperti Daniel. Nah, ini bukan kayak ini sebetulnya gambaran anak-anak Tuhan yang sekarang ini. Jadi kita harus memancarkan berkat kepada kota, kepada pemerintah di mana yang kita memang suka doakan. Saya yakin betul nanti akan muncul Daniel di pemerintahan, di orang-orang di perusahaan-perusahaan, akan muncul juga Yusuf yang bisa mengelola. Akhirnya apa? Karena kita bisa mengelola, tidak tertutup kemungkinan Indonesia akan muncul sumber daya alam yang belum pernah muncul di masa-masa yang lalu. Bukankah ini sekarang sudah terjadi? Siapa terpikir, walaupun kita terus doakan ya supaya pengelolaan ini baik. Siapa terpikir sekarang Indonesia masa depan energi yang akan datang? Energi lewat kelapa sawit, walaupun masih diatur supaya kelapa sawit ini tidak menyengsarakan rakyat. Energi dari nikel, kobalt, energi dari smelter-smelter yang akan dibuat, dan juga banyak bahan-bahan yang bermunculan ditemukan di Indonesia. Artinya apa? Memang Tuhan munculin. Makanya saya percaya doa-doa kita didengar Tuhan. Nanti pemerintah kita seperti raja yang kita dampingi sebagai imam ini, sehingga raja itu seperti batang air yang bisa bergerak ataupun melangkah seperti yang Tuhan mau. Ya, mari Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, ya, setelah kita kuat, hati kita tetap kuat dan teguh, percaya bahwa kita akan mengalami kelimpahan, dan kelimpahan itu menjadi berkat. Kita juga jaga hati kita supaya tetap ada di dalam rencana Allah. Maka kita yang ketiga ini, jangan kita menyimpang ke kanan dan ke kiri, supaya kita beruntung kemanapun kita pergi. Saya melihat ini Mazmur 26 bagus sekali. Ayat 1 kita baca saja, Mazmur 26 ayat 1. Ini Daud berdoa, dia berkata, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya. Dan dia percayanya apa? Dengan tidak ragu-ragu. Ya, saya kadang-kadang percaya, suka ragu-ragu, suka bimbang. Tapi melihat firman Allah ini, saya harus berubah. Kalau saya percaya kepada firman Allah, janji Allah, saya tidak ragu-ragu. Kita harus belajar dari Bapak Abraham. Walaupun secara manusia tidak ada dasar, dia berharap untuk mengalami kelimpahan sebagaimana janji Allah diberkati menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tetapi dia semakin menguatkan imannya. Ayat 2. Dikatakan, ujilah aku ya Tuhan. Jadi dia terbuka, Tuhan, seperti nyanyian tadi. Ujilah aku dan cobalah aku, selidiki batinku dan hatiku. Ayat 3. Ini yang keren. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Saya rasa ini bukan sekedar nyanyian ataupun sekedar perkataan, tapi dia mau benar-benar lakukan. Matanya tertuju pada kasih setia Tuhan dan juga hidup dalam kebenaran Tuhan, kebenaran-Mu. Saya percaya kelimpahan itu akan menjadi apa yang kita alami, asal kita lakukan bagian kita. Jangan kita menyimpang ke kiri dan kanan, kalau banyak godaan dalam dunia ini. Ya, kita tulus-tulus saja, kita lurus-lurus saja. Saya pernah mungkin sampaikan ya, seringkali sharing, kok sekarang ini Tuhan itu mau menuntun kita seperti ini, saudara. Kalau ini tangan Tuhan, ini tangan saya, Tuhan maunya seperti ini. Tuhan mau tuntun. Karena apa? Dipimpin saja nggak cukup. Suatu saat kita tinggalin, karena kita tertarik ini dan itu, kita tinggalin. Biarkan Tuhan seperti di buritan. Kita lari jauh, Tuhan sudah ditinggal sama kita, seolah-olah. Disertai aja nggak cukup, karena satu saat kita merasa ini tetap ada hadirat Allah, padahal kita sudah kehilangan ya hadirat Allah, tapi kita merasa masih ada. Maka saya merasa sekarang selain dipimpin, selain disertai, kita dituntun. Kalau kita dituntun ini terlepas, itu sadar. Bohong kalau kita dituntun Tuhan, kita nggak sadar tahu-tahu terlepas, itu bohong. Ya, jadi saya mengatakan, mari kita tetap jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kita turus saja, ya, ikut ya seperti apa yang Tuhan mau. Karena banyak godaan. Yang terakhir saya melihat kita perlu mengatakan firman yang kita baca yang adalah rema.
Ada banyak firman Allah, ada banyak janji Allah, ada banyak statement-statement dari hamba Tuhan. Seperti sekarang ini kita sebentar lihat doa-doa. Saya yakin ada doa-doa yang kira-kiranya begitu meremak bagi kita. Kita deklarasikan itu kepada Tuhan. Jadi janji Tuhan pada kita untuk kelimpahan di dalam segala hal pun kita harus deklarasikan. Jangan sampai dicuri, jangan sampai ada masalah-masalah lain membuat kita melupakan. Ya, dikatakan kenapa? Kita harus perkatakan firman, dan kita juga renungkan firman supaya perjalanan kita berhasil, ya, dan kita juga beruntung. Oke, jadi mari kita yang terakhir, kata-kata terakhir, mari kita terus, ya, mari kita semua percaya, ya, bahwa bersama dengan Tuhan, oleh anugerah Tuhan, oleh perkenanan Tuhan, kita akan mengalami janji Allah, ya, yaitu kelimpahan dalam segala hal di tahun 2021 ini. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih.